Kristen. 3 dalam 1, seperti yang disebutkan tadi itu tentang Allah Tritunggal tentunya. Dan kita tidak sedang berbicara tentang itu. Nah, jadi mereka atau Pak Ustadz mengatakan bahwa orang-orang berdosa yang dimaksud dari teks Al-Quran yang sudah dibacakan adalah orang-orang Kristen. Atau disebutkan juga adalah orang-orang kafir. Kalau saya boleh bertanya kembali, apakah adil demikian sehingga hanya yang tertunjuk kepada orang Kristen atau yang disebutkan di situ, bagaimana dengan orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu? Bagaimana dengan mereka? Atau menganggap seluruhnya orang Islam tidak ada yang berdosa, sehingga teks itu hanya menunjukkan kepada orang Kristen. Apakah adil demikian? Al-Quran berbicara demikian kepada banyak orang, bahwa isi neraka hanya ditunjukkan kepada orang Kristen. Bagaimana dengan orang-orang di luar Kristen? Atau bagaimana dengan saudara kita orang Islam sendiri yang juga masih hidup dalam dosa? Bagi saya ini sih teks tidak adil. Bagi saya tidak adil berbicara hal yang demikian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kembali saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya di dalam sahih dalam hadis sahih Bukhari, saya akan bacakan satu bagian saja, bahwa ternyata di situ dikatakan Nabi Muhammad bahwa dia tidak mampu menolong anaknya sendiri untuk masuk surga. Nanti boleh dijawab oleh Pak Yusuf ya. Saya akan tunjukkan datanya sebentar. Oke, di sini adalah hadis Sahih Bukhari 3, itu halamannya 1261, yang berbunyi demikian. Ya Fatimah binti Muhammadin Salainin. Saya bacakan artinya saja di sini, karena memang saya tidak mahir dalam bahasa Arab. Di situ dikatakan bahwa, dan hai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku harta, dan saya tidak dapat menolongmu dari siksaan Tuhan kelak. Nah, dari teks itu berbicara bahwa, itu satu teks itu, yang menunjukkan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad sendiri dalam teks ini, dia tidak mampu untuk menolong anaknya sendiri, untuk menikmati surga itu sendiri. Bagaimana Anda berani berkata bahwa tertunjuk kepada orang Kristen, Allah yang mempercayai Allah Tritunggal yang akan masuk surga, yang akan masuk neraka? Bagaimana Anda berani mengatakan demikian? Nah, ini adalah suatu kekacauan dan kekeliruan yang luar biasa. Nah, itu adalah yang ini, saya lebih singkat, memang waktunya terlalu pendek ya bagi saya. Nah, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, itu menunjukkan pribadi. Itu karena Yesus adalah bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua orang, tidak dikhususkan untuk orang Kristen. Maka kata Yesus di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang sampai kepada surga tempatnya Allah, kalau tidak melalui Yesus. Jadi satu-satunya masuk orang surga harus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya bertobat di dalam itu. Nah, ini jelas. Nah, itu yang akan boleh saya sampaikan ya. Oke, terima kasih. Saya tidak cari untuk semua orang. Yang saya cari itu dari tadi ya Bang ya, di mana Yesus menjamin khususnya Kristen masuk surga.
Kalau Yohanes nomor 14 pasal 14 nomor 6, saya tahu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tahu itu. Di situ tidak ada bersinggungan langsung dengan Kristen, nggak ada. Ya, yang saya cari itu seperti Nabi Muhammad tadi menjamin umat Islam masuk surga. Adakah Yesus berkata, aku menjamin Kristen masuk surga? Itu yang saya tanyakan. Ya, gimana caranya memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus? Mari kita buka. Ya, kayak gini. Ya, nih, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Jadi kalau Anda ingin hidup yang kekal, ya Bang ya, ingin hidup yang kekal, maka akui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Nggak ada kayak gitu. Akui Yesus itu sebagai utusan Tuhan sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus. Aku ini utusan, aku ini hamba Tuhan, kata Yesus. Aku bersyukur kepada Tuhan. Ya, ikuti, percaya kepada Yesus bahwa dia itu bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan Tuhan. Berkaitan pertanyaan Anda, bagaimana orang-orang di luar agama Islam seperti Hindu, Buddha? Bang, sekarang Islam ini sudah terdengar seluruh bumi, ya Bang ya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala sejak dulu mengutus rasul-rasulnya sampai rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disalahkan Allah ketika memasukkan Anda ke neraka, ya. Ketika Allah memasukkan Anda ke neraka, lalu Anda protes, gak bisa. Pasti Allah tanya, apakah sudah datang berita keselamatan kepada kamu, yaitu agama Islam? Abang sekarang sudah mendengar agama Islam, ya. Jadi seperti itu, siapapun di luar agama Islam, ya maka semua nasibnya sudah saya jelaskan dalam Al-Quran saya seperti apa nasibnya, baik itu Hindu, Buddha dan yang lainnya. Kan di situ ada dua, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, dan orang-orang musyrik gitu. Musyrik itu global, yang bertuhankan selain Allah gitu. Ya. Jadi Bang, kalau mau hidup yang kekal, ya sekali lagi akui Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Berkaitan dengan apa yang Anda katakan, Nabi Muhammad tidak dapat menolong. Jawabannya betul. Kalau anaknya berbuat dosa, ya Sayyidah Fatimah berbuat dosa, habis itu Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah disiksa, Nabi tidak bisa membela Fatimah, nggak bisa, karena atas dosa dia, ya. Kalau untuk masalah dosa Bang, tanggung sendiri-sendiri. Nabi pun tidak bisa membela apa? Membela sanak keluarganya. Itu hadis yang Anda bawakan itu, ya. Nih. Bentar ya teman-teman. Nih, Bang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan orang-orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya jelaslah Nabi Muhammad tidak dapat membela anaknya kalau anaknya berbuat dosa. Hak apa Nabi Muhammad? Dosa tanggung sendiri-sendiri gitu, ya. Tapi kalau untuk jaminan surga, Nabi Muhammad menjamin umatnya masuk surga, ya. Kayak gitu. Kagak usah keluarganya, ya. Kagak usah keluarganya, umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa, nggak bisa Nabi Muhammad membela di hadapan Tuhan, membenarkan dosa tersebut nggak bisa. Tapi kalau untuk menjamin surga, jelas gitu ya, Nabi Muhammad kullu ummati yadkhulunal jannah, ya.
Ngapain orang salah, orang berdosa dibela? Aneh-aneh aja ya. Nah, silakan. Sorry bang, suara abang tidak terdengar di tempat saya, serius. Nanti kita bisa ulang ininya waktunya ya. Belum ada bang, belum ada. Belum ada. Ada kesalahan teknis itu abangnya. Oh mati siarannya. Belum ada bang. Suaranya belum ada. Serius belum ada. Suara nggak kedengaran. Ini teman-teman juga ribut nih. Suaranya bang. Belum ada bang. Suaranya belum ada. Serius belum ada juga. Nanti kita ulang ya waktunya ya teman-temannya. Coba ngomong sekarang. Ah, ini ada suaranya. Saya ulang waktunya ya bang ya. Oke. Coba abang match itu diulangi dulu bang. Match itu. Pecik tombol match. Tinggalkan gitu. Oke, sudah ya. Nanti saya ulang. Di mana ini ya? Match itu sebelah kiri bawah. Ada host, ada match. Oke. Tinggalkan gitu. Oke, baik, sebentar. Match. Abangnya agak gaptek ya teman-teman. Agak gaptek. Baru bisa main TikTok mungkin. Baru. Maklum. Saya baru main TikTok. Maklum. Ya, dipencet Bagaimana? aja. Sudah bisa ya? Belum. Dipencet matchnya. Kita ulang waktunya. Matchnya tinggalkan gitu. Oh iya, oke, ya. Tinggalkan. Ya baru. Ya, oke. Nah, saya undang. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih sudah Anda menonton bagian ini dan sedikit ada kesalahan teknis. Dan kita sudah mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, yang menjelaskan tentang keyakinan yang kokoh bahwa mereka pasti yakin masuk surga. Tetapi walaupun tadi saya sudah bacakan itu satu hadis yang menyatakan bahwa memang Nabi Muhammad sendiri itu tidak dapat menyelamatkan putrinya sendiri. Tetapi dengan yakin menyatakan Pak Ustadz bahwa seluruh orang akan masuk surga dan tentunya tertunjuk kepada orang Kristen. Tetapi bertolak belakang dari apa yang dia sampaikan. Ternyata yang ditunjuk itu bukan saja hanya orang Kristen yang disebutkan dari teks Al-Quran tadi. Ternyata mereka sendiri juga yang tidak bisa untuk pasti akan masuk neraka itu sendiri. Nah, jadi tetapi walaupun dia berkata tadi bahwa mengatakan bahwa dia menjamin secara total, secara khusus dan menyebutkan orang Islam itu pasti masuk surga. Itu secara spesifik. Itu begitu pernyataan Pak Yusuf. Tetapi di sisi lain juga dia menyatakan bahwa ternyata umatnya bahkan anaknya sih, saya mau katakan bahwa Yesus atau yang dikenal oleh saudara saya orang Islam, Isa Al-Masih,
itu bukan hanya untuk kami sebagai pengikut Kristus, tetapi juga bagi Anda, milik Anda juga, kepunyaan Tuhan Yesus juga, seluruhnya Anda. Jadi Yesus hadir ke dunia bukan hanya untuk kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikutnya, tetapi juga untuk Anda semuanya keseluruhan. Tetapi syaratnya, you semua harus percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita akan bahas nanti itu jauh lagi, beda temanya. Mengapa Dia harus datang ke dunia, itu tema yang beda. Mengapa Dia harus mati di atas kayu salib, itu tentu tema yang beda. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Yesus untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Dengan syarat adalah harus beriman dan percaya kepadanya dan bertobat dari hidup yang lama, dari hidup segala dosa. Maka surga milik saya dan milik Anda semua. Dan saya mau ulangi sekali lagi, ternyata kata Pak Yusuf itu bertolak belakang dari apa yang dia sampaikan. Muhammad menjamin orang Islam masuk surga, tetapi anaknya sendiri, bahkan juga kalangan mereka sendiri, tetap masuk neraka juga ternyata. Jadi sesungguhnya ini adalah yang perlu untuk dipahami lebih luas dan lebih dalam. Bagaimana cara untuk mengerti dan memahami ini. Sebaiknya kalau Anda tidak paham tentang hadis saya, lebih baik nanya gitu ya. Hadis yang Anda bawakan itu tentang masalah Nabi Muhammad tidak bisa membela dosa-dosa keluarganya. Ya. Apabila anaknya berbuat dosa, Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad tidak bisa membela dosa tersebut. Mau macam mana dibenarkan? Ya, Sayyidah Fatimah mencuri ibaratnya, lalu dibela oleh Nabi Muhammad, dibenarkan mencuri itu? Enggak bisa, Bang. Itu maksud hadisnya. Enggak bisa dibenarkan kesalahan itu. Enggak bisa. Sekelas Nabi aja enggak bisa. Saya pun dengan anak saya mencuri, saya enggak bisa membenarkan pencurian itu di hadapan Allah, enggak bisa gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi hadis yang Anda bawa itu tidak berkaitan tentang masalah jaminan surga. Hadis surga ya surga, hadis masalah dosa ya dosa gitu. Jangan Anda campur aduk dan Anda tidak paham lalu Anda campur aduk. Apakah saya membenarkan anak saya mencuri di hadapan Allah? Ya, dia berdosa, dia mencuri, lalu saya bela anak saya. Oh ya Allah, benar dia mencuri, tapi bla 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 bla. Saya nggak bisa saya membela, nggak bisa saya membenarkan pencurian itu, nggak bisa. Begitu pula Nabi nggak bisa membenarkan dosa gitu. Jangan puter-puter gitu ya. Nah, itu yang pertama, Anda nggak pahamnya. Terus untuk masalah surga, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, semua umatku akan masuk surga. Ingat, dosa tanggung sendiri-sendiri. Sudah saya bilang di awal tadi, ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka dia akan menerima balasan kebaikan tersebut. Terus barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan menerima balasan keburukan tersebut. Jadi nggak ada hubungannya hadis Nabi Muhammad tidak dapat membela di hadapan Allah dengan jaminan surga. Nggak ada hubungannya, nggak ada. Gitu ya. Nah, bedakan. Makanya Anda nggak paham hadis rupanya, nggak paham hadis. Hadis yang berbicara tema beda, lalu Anda coba menabrakkannya, mencampurkannya, padahal Anda sendiri nggak paham gitu. Nah, berkaitan tentang pertanyaan saya, Bang ya, pertanyaan saya kepada Anda, saya minta tekstual di mana Yesus menjamin surga untuk Kristen. Saya tidak minta retorika yang lain, enggak.
bukan minta Yohanes 14 nomor 6, bukan. Ya, yang saya minta, hai umat Kristen, kata Yesus, aku telah menjamin kalian masuk surga. Itu secara tekstual. Ya, tekstual. Kalau kata Anda, oh Yesus itu untuk semua orang, baik. Yang saya cari, yang saya tanya satu saja, untuk Kristen mana? Jaminan untuk Kristen mana? Di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Yesus hanya menjamin orang yang percaya kepada Yesus seperti apa? Yesus sebagai utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Akui dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Kalau kita akui dia sebagai utusan, bukan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau Anda menuhankan Yesus, tidak ada kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada, Bang. Jadi saya cari dulu, di mana sih Yesus ini katanya menjamin semua orang, jaminan untuk Kristen ada nggak? Khusus untuk Kristen. Aku menjamin Kristen masuk surga, atau aku tinggalkan Kristen sebagai agamamu. Kan kalau kita ada tuh ya teman-teman ya, ada di dalam Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, sekarang saya mau tanya dalilnya di mana? Yesus menjamin masuk surga untuk Kristen. Ya. Suara ente lagi, Bang. Suara ente nggak ada lagi suaranya. Nggak ada lagi, Bang. Ya, udah. Jelas ya. Oke, baik. Sekitar berapa putaran lagi, Pak Ustadz? Supaya kita boleh atur, karena baterai saya juga sudah mulai habis ternyata. Sampai subuh nggak apa-apa, atur aja. Saya siap-siap aja, cuman baterai HP saya ini agak terbatas karena cuman satu colokan saja pakai mic, seperti itu. Baik. Sekitar berapa putaran, Pak Ustadz? Kalau saya boleh tahu. Supaya kita terserah abang yang tentuin. Oke, baik. Kita buat sekitar 2-3 putaran ya, Pak Ustadz. Oke, baik. Kita setuju. Nah, teman-teman sekalian, sangat bagus ya, sangat bagus. Itu ya, Nabi Muhammad tidak bisa membela anaknya di hadapan Allah ya, karena kesalahan dari anaknya. Tapi Nabi Muhammad menjamin semuanya yang beragama Islam, termasuk anaknya, untuk hidup di surga ya. Tapi kalau kesalahan Nabi Muhammad itu tidak bisa membela di hadapan Allah. Masa kalau orang punya salah mencuri dibenarkan oleh Nabi? Enggak bisa ya. Tapi Nabi Muhammad ya menjamin hidup yang kekal untuk anaknya. Masya Allah, itu aja kok susah ya menangkapnya, aneh gitu loh. Iya, kalaunya anaknya bikin salah mencuri, nggak bisa Rasul kita bela ya. Tapi Rasul Rasul kita menjamin anaknya untuk hidup di surga gitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sudah saya ulang-ulang gak paham-paham, bedakan antara dosa dan jaminan surga gitu ya. Nah, jadi siapapun, kesalahan apapun tidak akan bisa dibela oleh seorang nabi kalau umatnya atau keluarganya melakukan dosa. Ya, tidak bisa nabi tersebut melindungi atau membenarkan dosa tersebut. Ya, tapi kalau untuk masalah surga, nabi tersebut menjamin akan masuk surga. Ya, jadi kayak gitu. Pahamilah. Berkaitan tentang masalah Yesus, saya minta menjamin, Kristen ternyata nggak ada. Waduh, nggak ada. Rupanya nggak ada ya jaminan Yesus
untuk Kristen masuk surga. Waduh, waduh, waduh. Jangan berbelit-belit, Bang. Ya, kalau dikatakan kagak ada Yesus kagak kenal Kristen, lalu di mana perintah Yesus agar kamu masuk surga, jadilah Kristen? Mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus? Kalaunya kamu ingin masuk dalam kerajaan surga dan mengenal aku, maka jadilah Kristen. Di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Ya, kalau saya punya dong. Ya, kalau saya punya di dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan beriman. Jadi, ya Bang ya, kalau kami ada gitu jaminan masuk surga, termasuk di dalam hadis dari Nabi Muhammad. Sekarang Yesus ini sudah tidak menjamin Kristen. Sekarang coba saya tanya dulu dah, di mana Yesus menyuruh Anda menjadi Kristen? Coba itu dulu dah, itu dulu. Di mana Yesus menyuruh Anda menjadi Kristen? Karena Yesus tidak pernah mengenal kekristenan. Makanya kalau kita baca di Matius 7 nomor 21 sampai 23, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka, ya, enyahlah kalian semua, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Jadi Bang, Yesus itu diutus hanya untuk orang Yahudi, Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Coba Anda baca, aku diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel, bukan Bani Asia. Bukan Bani Asia gitu ya. Bukan Bani Asia. Coba buka Matius 15 nomor 24 tuh ya. Dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Anda, bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk Bani Tionghoa, bukan untuk Bani Batak, bukan. Gitu. Yesus hanya untuk orang Israel. Makanya saya cari di mana Yesus menjamin hidup yang kekal untuk Kristen. Ternyata nggak ada. Anda berbelit-belit. Terus sekarang coba saya minta carikan Anda jadi Kristen. Silahkan dijawab secara tekstual. Oke? Belum ya Bang ya? Waktunya belum muncul. Tunggu. Belum muncul teman-teman. Nah ini baru muncul. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Pak Ustadz, ini adalah yang terakhir. Nanti close statement di babak berikutnya. Karena ini sudah mulai kritis baterai saya. Nah, pertama-tama Pak Ustadz menanyakan di mana ayat yang menyuruh orang menjadi Kristen. Lagi-lagi saya memberikan jempol atas pertanyaan ini, tetapi jempol yang terbalik. Karena kenapa? Itu kata Kristen sendiri, itu pemahaman yang lain. Karena kenapa? Kata Kristen itu sendiri adalah setelah Yesus naik ke surga. Jadi pengertian kata Kristen itu sendiri adalah orang yang percaya atau orang yang mengikut Yesus. Jadi itu nggak nyambung pertanyaan itu kalau ditanya di mana ayatnya menyuruh, Yesus menyuruh menjadi Kristen. Kata Kristen itu sendiri itu pengertiannya lain, itu tidak nyambung dengan pertanyaan itu, di mana Yesus. Sedangkan kata Kristen itu sendiri adalah berbeda. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Mempertanyakan di mana Yesus menyuruh menjadi Kristen. Tetapi kata Kristen itu pengertiannya beda.
pengikut Yesus. Nah, ini adalah yang terbalik, Nah, bicara tentang bahwa tadi Pak Ustadz memberikan satu argumen bahwa Yesus hanya diutus untuk orang Yahudi. Nah, ini tentunya satu tema yang lain, dan secara singkat saja, tentu saya akan menjawab ini secara singkat. Dan tidak perlu diteruskan karena ini lain pembahasan sendiri. Itu tema yang besar. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah kata Yesus secara universal. Kata Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Semua Anda yang mengalami pergumulan, persoalan, yang putus asa, yang bingung kemana nanti kalau mati, atau apapun persoalan Anda, maka Yesus mengajak Anda, marilah kepadaku semua, bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada semua makhluk, secara khusus orang yang ada di dunia ini, mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jelas bahwa Yesus mengajak saya, bukan hanya orang Kristen, tetapi semua yang mengalami pergumulan. Ya, di luar sana ada banyak orang yang sudah putus asa, sudah banyak pergumulan, hidup dalam dosa, tetapi ketika mereka sudah lelah, sudah capek dengan segala pergumulan hidup yang luar biasa, tetapi ketika mereka datang kepada Kristus, maka mereka akhirnya mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan lebih daripada itu, ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka memperoleh anugerah keselamatan itu. Seperti yang tertulis tadi itu di ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, siapapun, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali harus beriman dan percaya kepada Kristus. Nah, itu ada sesuatu hal yang tentu menarik dan luar biasa. Nah, lagi-lagi ini adalah sesuatu hal, dan ternyata tadi kata Pak Ustadz bahwa orang Islam sendiri itu yang berbuat dosa, yang hidup dalam dosa, tentunya tidak bisa dijamin oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka dulu harus masuk ke neraka. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mereka harus masuk ke neraka dulu. Disucikan atau bagaimana? Atau langsung masuk surga? Atau seperti apa? Karena semua orang tentunya sudah melakukan dosa dan kesalahan. Oke. Baik, Bang. Bang, closing statement, silahkan Anda duluan. Soalnya kan opening saya tadi. Silahkan. Nanti saya jawab itu. Oke, baik teman-teman. Saya bersyukur boleh diskusi dengan ringan dengan Pak Yusuf pada malam hari ini. Tentu ini adalah kesempatan untuk kita boleh menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan apa yang sudah disampaikan. Dan lagi-lagi ini adalah sebuah ajakan bagi saya dan bagi kita semua untuk boleh melihat, untuk boleh memikirkan, untuk boleh menilai, untuk boleh menimbang mana yang pantas kita percayai, mana yang pantas, yang layak menjadi pedoman kita, menjadi orang teladan bagi kita. Apakah Kristus atau yang dipercaya oleh Pak Yusuf, Nabi Muhammad? Siapa yang layak, yang akan menjadi junjungan, menjadi contoh teladan yang baik?
Bukan saja hanya berbicara tentang surga, tetapi juga berbicara tentang hidup sehari-hari. Apakah layak yang dipercaya oleh saudara kita, Pak Yusuf, sebagai junjungannya? Atau kita lebih memilih kepada Kristus yang menjadi contoh teladan hidup kita yang baik? Nah, saudara boleh menimbang hal ini. Saudara boleh belajar lebih dalam lagi. Anda yang Kristen, belajar lagi. Anda yang saudara-saudara saya orang Islam, belajar lagi. Apakah Anda benar-benar meyakini bahwa junjungan Anda itu dapat memberikan contoh teladan yang baik dan yang kita saksikan di hari-hari ini? Dan menjamin Anda 100% ketika Anda mati besok atau 1 jam kemudian, yakin nggak masuk surga? Yakin nggak masuk surga? Siapa tahu ada bencana, ada kecelakaan. Yakin nggak masuk surga? Atau hanya di angan-angan saja? Maka tentunya mesti seluruhnya harus belajar lagi dengan baik. Pertimbangkan, doakan. Dan tetapi saya mengatakan sekali lagi, kata firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Kata Yesus kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, Yesus mengajak saya dan saudara semua, datanglah kepadanya. Akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan sukacita, ketenangan bagi saudara. Tetapi jika Anda terus menolak Dia, maka kebingungan, ketakutan, dan ketakutan akan kematian itu akan terus mengikat dan menghantui Anda seumur hidup Anda. Dan kalau tidak segera bertobat, Anda akan mati di dalam kebinasaan, dan itu pun tidak langsung masuk surga. Itu masuk neraka dulu, disucikan. Dan kata beberapa ayat dalam hadis menyatakan bahwa ternyata nerakanya itu dari saudara kita orang Islam itu kekal adanya. Kekal adanya. Maka ajakan bagi saya dan tentu bagi kita semua, Anda harus percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Saudara dipanggil, saudara diingatkan. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, walaupun beban